Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joshua Austin Fizuli dengan NIM 0503 dari kelompok A3. Hari ini akan menjelaskan tentang anatomi anatomi vertebrae, plexus brachialis dan legio femoris. Baik, soal pertama, dalam 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang top dalam. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan artikulasium. Baik, pertama osa dari kolumna vertebralis atau vertebrae itu tersusun atas 33 vertebrae yang terbagi dalam 5 tingkatan: cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacralis, dan coccygeus. Ada 7 vertebrae cervicalis, 12 vertebrae thoracalis, 5 vertebrae lumbalis, 5 vertebrae sacralis yang melebur jadi satu, dan 4 vertebrae coccygeus yang melebur jadi satu. Kemudian selanjutnya ada vertebrae cervicalis yang tipikal, yaitu vertebrae cervicalis 3 hingga vertebrae cervicalis 6. Ciri-ciri umumnya adalah processus transversusnya memiliki foramen transversarium yang dilewati oleh arteri dan vena vertebralis. Lalu untuk proses transversusnya sendiri itu memiliki dua struktur lagi, yaitu tuberculum posterior dan tuberculum anterior. Selanjutnya, korpus dari vertebrae cervicalis tipikal itu kecil dan lebar. Spina dari atau processus spinosus dari vertebrae cervicalis yang tipikal itu kecil dan bifida atau terbagi, terbelah. Selanjutnya, adapun foramen vertebrae dari vertebra cervicalis yang tipikal itu besar dan berbentuk segitiga. Lalu processus articularis superiornya, eh, oh ini bagian inferior, berarti yang ini. Processus articularis superiornya itu memiliki fasies yang menghadap ke posterior superior, sedangkan processus articularis inferiornya itu memiliki fasies yang menghadap ke anterior inferior. Lalu untuk persendiannya pada processus uncinatus itu membentuk artikulasio uncovertebral atau Lusca joint dengan sesama fasies dengan sesama processus uncinatus. Mohon maaf, dengan dengan sesama processus uncinatus. Selanjutnya processus articularis superior itu dengan processus articularis inferior di atasnya akan membentuk articulatio zygapophysealis. Baik. Selanjutnya ada vertebrae atipikal yang pertama, yaitu vertebrae cervicalis 1 dan 2. Vertebrae cervicalis 1 juga disebut dengan atlas. Dia tidak memiliki korpus dan processus spinosus. Kemudian dia memiliki fovea dentis, fasies articularis yang
dengan facies articularis anterior os axis akan membentuk articulatio atlanto-axial medial. Lalu dia juga memiliki facies articularis superior yang dengan condylus occipitalis akan membentuk articulatio atlanto-occipitalis. Kemudian dia memiliki facies articularis inferior itu dengan facies articularis superior os axis akan membentuk articulatio atlanto-axiale lateral. Lalu ke os axis atau vertebra cervicalis 2 itu dia memiliki ciri khasnya adalah dens atau processus odontoideus. Facies articularis anterior dari os axis itu akan bersendi dengan dens. Kemudian facies articularis pada dens itu akan dilekati ligamentum transversum atlantis. Apex dentis sendiri itu akan dilekati oleh ligamentum apicis dentis atau ligamentum alaria. Kemudian untuk processus spinosusnya itu besar, kuat, dan bifida tebal. Selanjutnya untuk vertebra cervicalis 7 itu juga disebut prominens. Kenapa disebut prominens? Itu karena memiliki processus spinosus yang paling panjang di vertebra. Dan dia tidak bifida, artinya tidak terbelah. Lalu processus transversusnya besar, tapi foramen transversariumnya itu kecil karena hanya dilalui vena vertebralis. Kemudian di facies articularis, di processus articularis superior, itu mengarah posterior, sedangkan yang di processus articularis inferior itu mengarah anterior. Kemudian selanjutnya ada vertebra thoracalis. Korpusnya itu berbentuk seperti jantung. Foramennya itu foramen vertebralnya kecil dan bulat. Lalu processus spinosusnya itu panjang dan miring ke bawah. Kemudian untuk 12 ruasnya itu memiliki persendian dengan semua koste, dengan 12 kostenya. Itu pada facies fovea costalis superior ataupun inferior, dengan pada kostenya adalah kaput koste. Lalu ada juga pada fovea costalis processus transversus. Yang ini itu akan bersendi dengan tuberculum dari koste. Lalu untuk vertebra tertentu seperti vertebra thoracalis 1 itu fovea costalis superiornya bulat. Bulat itu seperti ini. Lalu inferiornya semilunaris seperti ini. Lalu untuk ruas 2 sampai 9 itu fovea costalis superior dan inferiornya semilunaris seperti pada vertebra thoracalis 6. Lalu pada vertebra thoracalis 10 itu fovea costalis superior dan tidak ada inferior ya. Itu berbentuk semilunaris seperti ini. Mungkin lebih karena tidak ada gambarnya akan seperti ini sebanyak satu, namun bentuknya lebih dari ini. Kemudian untuk luas 11 sampai 12 itu fovea costalisnya itu bulat. Dan tidak ada fovea costalis pada processus transversus. Kemudian untuk vertebra thoracalis 12 itu memiliki 3 tonjon processus transversus superior atau mamillaris.
tuberculum superior atau processus palmaris, tuberculum inferior atau processus accessorius, dan tuberculum lateralis yang tidak terlihat. Selanjutnya, pada lumbaris itu korpusnya besar dan berbentuk seperti ginjal. Foramina vertebranya itu menyerupai segitiga. Kemudian processus transversusnya panjang dan langsing. Lalu dia memiliki pediculus yang kuat dan lamina yang tebal. Lalu pada eh, vertebra lumbaris 5 itu terdapat pelekatan ligamentum iliolumbari, dan processus spinosusnya rata-rata pendek, rata, dan berbentuk segi empat jika dilihat dari sisi lateral. Kemudian untuk vertebra sacralis ada fascies perfina atau ventralis. Itu bentuknya cekung yang memperluas cavum pelvicum untuk ditempati organ-organ internal. Lalu eh, banyak foramina sacralia anterior yang dilewati oleh lami anterior nervus sacralis. Lalu dia memiliki linea transversa yang menghubungkan foramina sacralis yang berseberangan. Lalu ada tonjolan promontorium yang penting dalam menentukan ukuran pelvis pada bidang obstetrik. Dan ada juga ala osis sacri, itu tempat pelekatan musculus psoas dan psoas major dan serabut musculus iliacus. Lalu fascies dorsalisnya itu dia memiliki crista sacralis mediana, crista sacralis lateralis, dan crista sacralis media dan crista sacralis intermediate. Kemudian dia memiliki hiatus sacralis, yaitu struktur untuk masuk anestesi lewat caudal. Dan foramina sacralia posteriornya itu menjadi tempat keluar dari lami dorsalis nervus sacralis. Dia juga memiliki conus sacrale dan canalis sacrale yang tidak terlihat. Lalu pada fascies articularis osis sacrinya, dia akan melekat dengan fascies articularis osis ili untuk membentuk articulatio sacroiliaca. Selanjutnya, ada ligamentum pada vertebrae. Pertama ada ligamentum supraspinale. Itu menghubungkan ujung-ujung processus spinosus dari vertebra cervicalis 7 hingga sacrum. Lalu ada ligamentum nuchae. Ligamentum nuchae itu mencegah fleksi berlebih kepala dan menggerakkan ke posisi anatomis. Adapun ligamentum flavum atau di sini istilahnya flava itu menghubungkan lamina vertebrae yang berdekatan dan juga mengabaikan ke posisi anatomis. Selanjutnya ada laporan kedua. Untuk soalnya, seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Dia terjatuh dalam posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelainan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Jadi, plexus brachialis itu adalah inovasi dari brachialis, legio brachial. Pertama dia akan dibagi eh, berdasarkan fasikulusnya menjadi 3, yaitu fasciculus lateralis, ya akan bercabang menjadi nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, dan nervus medianus yang radix lateral.
Kemudian ada fasciculus medialis yang akan yang yang cabangnya merupakan nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus antebrachii yang medialis, nervus ulnaris, dan nervus medianus yang radix medial. Kemudian ada versikulus terakhir posterior itu akan bercabang menjadi nervus subscapularis superior dan nervus subscapularis inferior. Untuk cabang-cabangannya sendiri seperti berikut, ada dorsalis scapulae itu asalnya radix cervicale 5, fungsinya untuk motorium loboideus major dan loboideus minor. Lalu ada cabang thoracic longus itu asalnya dari radix cervicalis 5 hingga cervicalis 7 dan fungsinya untuk motorium serratus anterior. Ada suprascapularis yang asalnya dari trunkus superior, segmen medulla spinalisnya dari cervicalis 5 hingga cervicalis 7, fungsinya untuk motorium supraspinatus dan infraspinatus. Kemudian ada nervus subclavius itu dari cervicalis 5 hingga cervicalis 7, fungsinya untuk motorium subclavius. Ada pectoralis lateralis itu dari cervicalis 5 hingga cervicalis 7 itu untuk motorium pectoralis major. Kemudian ada musculocutaneus itu dari cervicalis 5 hingga cervicalis 7, fungsinya untuk motorium semua musculus pada kompartemen anterior brachium dan juga sensorium kulit pada sisi lateral anterior brachium. Lalu untuk pectoralis medialis itu dari cervicalis 8, thoracalis 1, dan juga menerima kontribusi, artinya tidak sesignifikan 8 dan 1, dari cervicalis 5 hingga cervicalis 7 itu melalui hubungan dengan nervus pectoralis. Fungsinya untuk motorium kulit pada medial sepertiga distal brachium. Lalu cutaneus brachii itu dari cervicalis 8 dan thoracalis 1. Fungsinya untuk sensorium kulit pada sisi medial sepertiga distal brachium. Kemudian untuk cutaneus antebrachii itu dari cervicalis 8 dan thoracalis 1 untuk sensorium kulit pada sisi medial antebrachium. Medianus dari cervicalis 5, cervicalis 6 hingga thoracalis 1 itu untuk motorium semua musculus pada kompartemen anterior brachium. Sesuai flexor carpi ulnaris dan bagian separuh medial flexor digital profundus. Lalu untuk ulnaris dia dari cervicalis 7, cervicalis 8 dan thoracalis 1 itu untuk motorium semua musculus intrinsik manus kecuali 3 manus tenar dan 2 musculus lumbricalis yang lateral. Juga flexor carpi ulnaris dan bagian separuh medial flexor digital profundus pada antebrachium. Selanjutnya ada subscapularis superior itu dari cervicalis 5 dan 6 untuk motorium subscapularis. Thoracodorsales itu untuk dari cervicalis 6 dan 9 untuk motorium vertissimus dorsi. Subscapularis inferior dari cervicalis 5 dan 6 untuk motorium subscapularis dan teres major. Axillaris dari cervicalis 5 dan cervicalis 6 untuk motorium deltoideus, teres minor, dan sensorium kulit pada bagian superior lateral brachium. Dan radialis itu dari cervicalis 5 dan 6 untuk motorium semua musculus pada kompartemen posterior brachium dan antebrachium. Juga sensorium kulit pada aspektus posterior brachium dan antebrachium bagian antara inferior permukaan brachium dan permukaan. Lalu untuk laporan ketiga itu tentang legio femoris. Itu Mino 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Mino tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi legio femoris meliputi A. Osa, B. Muskuli, dan C. Inervasi. Baik.
Pertama, untuk osanya terlebih dahulu, ini adalah os femur dextra ya. Jika dilihat dari epiphysis proxima, maka terdapat kaput osis femoris yang dimana dari medialnya akan terlihat fovea captis femoris. Lalu ada kolom osis femoris yang di label neck. Kemudian ada trochanter mayor. Trochanter mayor itu insertio musculi abductor dan rotator femur. Contoh-contoh muskulusnya aja itu ada musculus gluteus medius, et minimus, dan piriformis. Lalu trochanter minor itu untuk insertio musculus iliopsoas untuk flexor paha. Kemudian ada crista intertrochanterica jika dilihat dari posterior dan linea intertrochanterica jika dilihat dari anterior. Kemudian ada tuberculum quadratum itu insertio musculus quadratus femoris untuk rotasi lateral paha. Lalu ada fossa trochanterica yang ini itu untuk insertio musculi rotator lateral profundus atau yang dalam. Contoh-contohnya ada musculus obturator internus, gemellus superior, et inferior, dan obturator externus. Lalu di bagian diaphysis, terutama di bagian posterior itu akan terlihat linea aspera untuk insertio musculi adductor dan musculus biceps femoris caput brevis. Lalu di tuberositas glutea atau linea cabang linea yang lateral itu menjadi insertio musculus gluteus maximus. Kemudian di linea pectinea atau yang medial itu untuk insertio musculus pectineus. Selanjutnya pada epiphysis distal akan tampak condylus lateralis et medialis itu dengan ostibia dan meniscus akan membentuk articulatio genus. Ada juga facies patellaris osis femur dengan facies articularis patella akan membentuk articulatio femoropatellaris. Selanjutnya untuk regiofemoris anterior muskulinya ada pertama musculus iliacus ya yang ini itu akan berigo di fossa iliaca dan berinsertio di trochanter minor. Inervasinya nervus femoralis. Psoas mayor et minor itu akan berigo di processus transversus. Di processus transversus, corpus dan discus intervertebralis, vertebra thoracalis 12 hingga vertebra lumbaris 5. Dan insersionya di trochanter minor di trochanter minor. Trochanter minor osis femoris. Nervusnya sendiri inervasinya oleh plexus lumbalis dan kedua otot tadi fungsinya untuk fleksi tungkai atas. Kemudian ada rectus femoris. Rectus femoris itu akan memiliki dua kaput yaitu kaput rectus yang akan berujung di spina iliaca anterior superior. Kalau ada kaput reflexum, ia akan berorigo di ilium cranial acetabulum. Namun keduanya tetap akan berinsertio di patella tuberculum tibiae. Nervusnya yang menginervasi ada nervus femoralis. Kemudian ada vastus medialis dan lateralis itu akan berorigo di epiphysis proximal dan diaphysis dari os femur. Kemudian insersionya pada patella tuberculum tibiae dan diinervasi oleh nervus femoralis. Kemudian ada vastus intermedius. Vastus intermedius ini
akan berorigo di facies anterior dan lateral diaphysis os femur, dan insersionya akan di patella tuberculum tibiae. Nervus yang menginervasi adalah nervus femoralis. Lalu ketiga otot tadi ada keempat ya, empat otot tadi itu untuk ekstensi tungkai bawah articulatio genus. Kemudian ada sartorius musculus sartorius, itu akan berorigo pada spina iliaca anterior superior dan berinsersi pada facies medialis atas corpus tibiae. Nervus yang menginervasinya adalah nervus femoralis dan fungsi tersendirinya untuk fleksi abduksi, eksorotasi tungkai atas artikulatio coccyx, serta fleksi endorotasi tungkai bawah. Kemudian untuk musculus tensor fasciae lata ini itu akan berorigo di crista iliaca dan berinsersi di tractus iliotibialis, serta nervus yang menginervasinya nervus gluteus superius yang fungsinya untuk membantu musculus gluteus maximus dalam ekstensi articulatio genus. Kemudian selanjutnya ada regio femoris yang medial, ada musculus glacialis. Musculus glacialis ini akan berorigo di ramus inferior osis pubis dan ramus osis isi, dan insersionya di facies media par superior corpus tibiae. Nervus yang menginervasinya adalah obturatorius dan fungsinya untuk adduksi tungkai atas. Kemudian ada adductor longus, musculus adductor longus itu berorigo di corpus osis pubis dan berinsersi di facies posterior femoris. Nervus yang menginervasi adalah obturatorius. Selanjutnya ada adductor brevis, itu berorigo di ramus inferior osis pubis dan berinsersi di facies posterior femoris. Nervus yang menginervasi adalah nervus obturatorius. Selanjutnya ada adductor magnus yang tidak tampak, namun ini ada adductor minimus sebagai bagian dari adductor magnus. Itu berorigo di ramus inferior osis pubis, ramus osis isi, dan tuber isiaticum. Insersionya sendiri di facies posterior femoris, tuberculum adductorium femoris. Lalu untuk inervasinya oleh nervus obturatorius dan juga nervus ischiadicus. Fungsi muskulus ini untuk adduksi tungkai atas dan eksorotasi tungkai bawah. Kemudian ada musculus obturator externus. Itu fungsinya itu akan berorigo di facies externa membrana obturatoria dan ramus pubis dan isium. Dan insersinya di trochanter major. Kemudian untuk nervus yang menginervasi sendiri adalah nervus obturatorius. Selanjutnya ada musculus pectineus, itu berorigo di ramus superior osi pubis dan berinsersi di ujung atas linea aspera femur. Nervus yang menginervasi adalah nervus femoralis dan fungsi pectineus dan obturator externus itu untuk rotasi lateral tungkai atas. Selanjutnya ada regio femoris yang posterior. Pertama ada musculus biceps femoris. Musculus biceps femoris ini pada kaput longumnya akan berorigo di tuber ischiadicum, sedangkan pada kaput brevisnya akan berorigo di linea aspera dan juga linea supracondylaris serta lateralis femoris. Kemudian insersionya di lateral kaput fibulae.
Kemudian untuk inovasinya, untuk yang kaput longum, ia ada pars tibialis nervus ischiadicus, sedangkan untuk yang kaput brevis itu ada pars peroneus communis dari nervus ischiadicus. Dan fungsi otot ini adalah untuk fleksi, rotasi lateral tungkai bawah, serta ekstensi tungkai atas. Kemudian selanjutnya ada semitendonus tendinosus, musculus semitendinosus, itu bawah di tuber ischiadicum, dan berinsersio di facies medialis tibiae bagian atas. Nervus yang menginovasi adalah nervus ischiadicus. Kemudian selanjutnya ada musculus semimembranosus, itu berorigodi itu berischiadicum dan berinsersio di condylus medialis tibiae. Nervus yang menginovasi adalah nervus ischiadicus. Kedua otot ini berperan dalam fleksi tungkai bawah serta ekstensi tungkai atas. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang anatomi vertebrae, plexus brachialis dan regiofemoralis. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.